Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, yaitu Minggu Okuli, tertulis dalam Kitab 1 Tawarik pasal 22. Ayat 14 sampai dengan ayat 19. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu, dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, "Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Okuli. Kata Okuli berasal dari bahasa Latin yang diambil dari Mazmur 25 ayat 15. Oculi mei semper ad Dominum, yang berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Minggu ini mengingatkan kita tentang arah pandangan hidup. Kemana mata kita tertuju? Kemana hati dan jiwa kita diarahkan? Nas kita hari ini dari 1 Tawarik 22 ayat 14 sampai 19 menceritakan pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo sebelum pembangunan bait suci dimulai. Daud tahu bahwa ia tidak diizinkan membangun rumah Tuhan, tetapi ia tidak kecewa lalu berhenti. Ia justru mempersiapkan semuanya dengan sungguh-sungguh untuk generasi berikutnya. Dalam ayat 19 Daud berkata, "Sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu." Kalimat ini bukan hanya untuk Salomo, ini juga untuk kita. Karena itu mari kita belajar 3 hal penting dari firman Tuhan minggu ini. Yang pertama, mencari Tuhan adalah keputusan yang disengaja. Daud berkata, "Arahkanlah hatimu dan jiwamu." Artinya mencari Tuhan bukan kebetulan, bukan otomatis, bukan ikut-ikutan. Itu adalah keputusan yang disengaja. Hati kita secara alami mudah terarah pada hal lain. Uang, jabatan, kenyamanan, kesenangan, bahkan pelayanan itu sendiri. Tetapi Daud tidak berkata, "Biarkan hatimu mencari Tuhan." Tidak sama sekali. Ia berkata, "Arahkanlah." Seperti kompas, kalau kompas rusak sedikit saja, arah bisa melenceng jauh. Begitu juga hati kita, kalau tidak diarahkan, ia akan mengikuti arus dunia. Salomo memang nanti membangun bait suci yang megah. Tetapi kita tahu dari kisah selanjutnya dalam 1 Raja-Raja,
hatinya sempat condong kepada ilah-ilah lain. Mengapa? Karena mengarahkan hati itu bukan tindakan sekali seumur hidup. Itu proses setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu Okuli mengingatkan, mata kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Tetapi mata mengikuti hati. Kalau hati kita tertuju pada Tuhan, maka mata kita pun akan tertuju pada Tuhan. Sebagai orang tua, apakah hati kita lebih tertuju pada masa depan ekonomi anak-anak kita atau masa depan rohaninya? Sebagai pekerja, apakah hati kita lebih tertuju pada promosi jabatan atau pada kesetiaan kepada Tuhan? Sebagai pelayan Tuhan, apakah hati kita lebih tertuju pada penilaian manusia atau pada kerelaan menyenangkan hati Tuhan? Mencari Tuhan adalah keputusan sadar setiap hari. Yang kedua, mencari Tuhan didahului oleh persiapan yang serius. Dalam ayat 14-16, Daud menjelaskan betapa banyak persiapan yang telah ia lakukan. Emas, perak, besi, kayu, batu, semuanya telah dipersiapkan dalam jumlah besar. Padahal Daud tahu ia tidak akan menikmati hasil akhirnya, tetapi ia tetap mempersiapkan. Ini adalah pelajaran penting. Orang yang benar-benar mencari Tuhan tidak akan hidup asal-asalan. Ia mempersiapkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Daud tidak berkata, nanti saja Salomo yang pikirkan. Tidak, ia memberikan dasar yang kuat. Mencari Tuhan bukan hanya soal doa dan pujian. Itu juga soal disiplin, tanggung jawab, dan keseriusan hidup. Kalau kita berkata kita mencari Tuhan, tetapi hidup kita berantakan, waktu doa tidak ada, Alkitab jarang kita baca, ibadah dan pelayanan dilakukan setengah hati, maka sebenarnya hati kita belum sepenuhnya terarah. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang tua, sebagai pemuda, sebagai lansia, kita semua sedang membangun bait dalam hidup kita. Bait itu bisa berupa keluarga, pelayanan, karakter, bahkan iman anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah kita sedang mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh? Daud menyiapkan bahan-bahannya. Tuhan yang memberi hikmat, Salomo yang membangun. Semua ada bagiannya masing-masing. Mencari Tuhan berarti mengerjakan bagian kita dengan setia. Yang ketiga, mencari Tuhan berarti mendahulukan kehadirannya. Daud berkata dalam ayat 19, "Bangunlah tempat kudus Tuhan Allah, dan bawalah tabut perjanjian Tuhan, serta perkakas kudus Allah ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan." Intinya, bangun rumah bagi Tuhan, supaya kehadiran Tuhan menjadi pusat kehidupan bangsa. Dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Tuhan tidak lagi tinggal dalam bangunan fisik, tetapi dalam hati orang percaya melalui Roh Kudus. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 4 ayat 23 bahwa penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya membangun rumah Tuhan hari ini berarti membangun hidup yang menjadi tempat kehadirannya. Masalahnya seringkali kita menjadikan Tuhan hanya tamu dalam hidup kita. Datang hari Minggu, lalu pulang, dan Tuhan kita parkirkan sampai minggu berikutnya. Daud ingin Tuhan menjadi pusat, bukan pelengkap. Ketika hati dan jiwa kita diarahkan untuk mencari Tuhan, maka dalam keputusan keluarga, kita akan bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Dalam masalah pekerjaan, kita akan bertanya, Tuhan, bagaimana aku memuliakan-Mu? Dalam kesulitan, kita akan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau tetap bekerja. Mencari Tuhan bukan hanya saat ada masalah, itu adalah gaya hidup orang percaya. Minggu Okuli mengingatkan kita, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Namun mari kita jujur, kadang mata kita lebih sering tertuju pada berita-berita hoaks atau berita-berita gosip.
Kadang hati kita lebih sibuk dengan kecemasan. Kadang jiwa kita lelah karena terlalu banyak memikirkan hal-hal duniawi. Daud mengajarkan satu prinsip sederhana namun dalam. Arahkanlah hati dan jiwamu. Kalau kita tidak mengarahkan, dunia yang akan mengarahkan kita. Media sosial akan mengarahkan kita. Ambisi akan mengarahkan kita. Ketakutan akan mengarahkan kita. Tetapi ketika hati kita diarahkan kepada Tuhan, maka hidup kita akan teguh berdiri pada kebenaran Tuhan. Ingatlah, Daud berbicara ini menjelang akhir hidupnya. Ia sudah mengalami kemenangan dan kegagalan, kemuliaan dan dosa, pujian dan air mata. Dan dari semua pengalaman itu, ia tahu satu hal yang paling penting: hati harus diarahkan kepada Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana kita mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan? Tetapkan waktu khusus setiap hari untuk Tuhan. Doa dan firman bukanlah pelengkap waktu kita, tetapi prioritas dalam hidup kita. Lalu libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Jangan hanya datang kepada Tuhan saat darurat. Lalu bangun generasi berikutnya. Sebagaimana Daud mempersiapkan Salomo, mari kita juga mempersiapkan anak-anak, bahkan orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita untuk lebih mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Lalu jagalah kemurnian hati, hati yang masih dipenuhi dengan iri, dendam, dan kesombongan akan sulit mencari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak sedang membangun bait suci seperti Salomo, tapi kita sedang membangun sesuatu dalam hidup ini. Entah itu keluarga, karir, pelayanan, ataupun karakter. Pertanyaannya bukan seberapa besar yang kita bangun, tetapi apakah hati kita terarah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Kiranya di Minggu Okuli ini kita belajar bukan hanya mengarahkan mata, tetapi juga hati dan jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika hati kita terarah kepadanya, hidup kita tidak akan tersesat. Ketika jiwa kita mencari Dia, kita tidak akan kosong. Ketika Tuhan menjadi pusat, hidup kita akan penuh makna. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus mengarahkan hati dan jiwa kita hanya kepada Tuhan, hari ini dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami agar mengarahkan hati dan jiwa kami untuk mencari Engkau. Di tengah kesibukan hidup, di tengah pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, Engkau kembali menegur dan menuntun kami supaya mata kami tetap tertuju kepadamu. Tuhan, kami mengaku seringkali hati kami mudah teralihkan, mudah terdistraksi. Kami lebih cepat memikirkan kekhawatiran daripada janji-Mu. Kami lebih sibuk mengejar hal-hal duniawi daripada membangun persekutuan dengan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini hati dan jiwa kami belum sepenuhnya terarah kepadamu. Ajarlah kami ya Bapa, untuk dengan sengaja mengarahkan hati kami setiap hari. Berikan kami kerinduan yang tulus untuk mencari Engkau dalam doa, dalam pembacaan firman, dan dalam ketaatan hidup. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar firman, tetapi mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, sebagaimana Daud yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah-Mu, tolong kami juga untuk mempersiapkan hidup kami menjadi tempat kediaman-Mu. Kuduskan hati kami, bersihkan pikiran kami, jauhkan kami dari dosa yang menghalangi persekutuan kami dengan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi bait Roh Kudus yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami berdoa,
bagi setiap keluarga, bagi setiap insan pribadi. Kiranya Engkau menjadi pusat dalam setiap keluarga umat-Mu, dalam setiap pribadi umat-Mu, dalam setiap keputusan, dalam setiap percakapan, dalam setiap pergumulan. Biarlah kami terlebih dahulu mencari wajah-Mu. Bimbing para orang tua untuk menuntun anak-anak mereka mengasihi Tuhan sejak dini. Kuatkan para pemuda agar tidak terombang-ambing oleh arus dunia, tetapi teguh berdiri dalam iman. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Bangunlah kami menjadi komunitas yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Jauhkan kami dari semangat yang hanya mengejar rutinitas ibadah tanpa perjumpaan yang nyata dengan-Mu. Biarlah setiap pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan dilakukan dari hati yang mengasihi Engkau. Tuhan, ketika kami melangkah memasuki minggu yang baru, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, tetapi kami percaya jika hati kami terarah kepadamu, Engkau akan menuntun langkah kami. Pegang tangan kami saat kami lemah, teguhkan kami saat kami ragu, hiburkan kami saat kami berduka, dan ingatkan kami selalu bahwa Engkau adalah tujuan akhir hidup kami. Kini ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Arahkanlah hati dan jiwa kami untuk terus mencari Engkau, sampai akhirnya kami melihat Engkau muka dengan muka dalam kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.